Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari seorang sahabat Nabi yang mulia, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ini antara bapak dan anak, dua-duanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah. Jabir adalah sahabat dan ayahnya Abdullah juga sahabat. Dan kita membicarakan anaknya, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Siapakah Jabir bin Abdullah? Huwa as-sahabiyul jalil. Beliau adalah sahabat Nabi yang mulia. Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram ibn Sa'labah min Bani Salamah. Dan kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Namanya sendiri adalah Jabir bin Abdullah. Punya anak dikasih nama Abdullah. Al-Ansari. Beliau adalah sahabat Ansor. Sehingga beliau terkategorikan surat At-Taubah ayat 100. Beliau masuk dalam surat At-Taubah ayat 100. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Sehingga Jabir bin Abdullah termasuk sahabat ya, yang sudah Allah turunkan tazkiyah, rekomendasi dari langit. Ya, Allah turunkan rekomendasi dari langit untuk ya menjelaskan keutamaan sahabat. Al-Khazraji, beliau dari suku Khazraj. Ya, berarti ya beliau dari suku Khazraj, karena kita tahu bahwa suku Ansor atau orang Ansor itu ada dua suku besar, Aus dan Khazraj. Lah beliau ini Khazraji. As-Silmi, ya, karena beliau dari Bani Salamah. Syahida bai'atul aqabah, beliau termasuk yang pernah ikut bai'atul aqabah. Bai'atul aqabah adalah bai'at sumpah setia pra hijrahnya Rasul. Jadi hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah itu enggak ujuk-ujuk. Ada proses yang menyebabkan Rasul dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, di sana ada peristiwa-peristiwa penting sebelum terjadinya hijrah itu. Di antara peristiwa penting sebelum terjadinya hijrah adalah peristiwa Bai'atul Aqabah. Jadi ceritanya begini pada waktu itu. Rasulullah dan para sahabat semakin hari semakin mendapatkan intimidasi, celaan, siksaan. Maka ketika datang jemaah haji, musim haji dari berbagai penjuru kabilah Arab, maka Rasulullah menawarkan Islam. Lah salah satu yang ditawari Islam adalah orang-orang dari Yathrib atau yang nantinya menjadi apa? Al-Madinah. Ditawari Islam, dijelaskan Islam. Lah masuklah beberapa orang masuk Islam. Maka mereka pulang ke Madinah. Cuma segelintir orang, nggak banyak. Nah tahun depan orang yang masuk Islam tadi itu balik haji lagi. Kemudian terjadilah Bai'atul Aqabah, sumpah setia untuk membela Rasulullah seandainya nanti Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi Bai'atul Aqabah itu adalah peristiwa rentetan peristiwa penting sebelum terjadinya apa tadi? Hijrah Rasulullah. Jadi Bai'atul Aqabah adalah perjanjian yang dilakukan oleh sebagian kecil penduduk Yathrib yang ada di Makkah untuk sumpah setia membela Rasul jika nanti Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa huwa min ahli bai'atir ridwan, dan beliau juga termasuk sahabat Nabi yang mengikuti bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan ini bai'at yang terjadi di bawah pohon. Ya, menjelang terjadinya sulhul Hudaybiyah. Karena Rasulullah SAW itu pernah bermimpi sama para Rasulullah bermimpi beliau berangkat umroh. Akhirnya Rasul ngajak para sahabat. Totalnya sahabat ini 1.400. Mereka semuanya siap dari Al-Madinah menuju Mekah, niatnya umroh.
Lah, orang kafir Quraisy menyangka bahwa Rasul dan para sahabat ingin berperang. Salah paham mereka itu. Padahal Rasul tidak ingin perang. Terjadilah tarik ulur, Rasulullah tertahan di suatu tempat, gak bisa masuk karena mereka gak mau mempersilahkan Rasul dan para sahabat untuk melaksanakan umrah, tidak mau. Akhirnya Rasulullah mengutus Umar, Mar, kamu berangkat ke kota Makkah, sampaikan kepada mereka bahwa kita datang ke sini ini ingin ikhram, ingin apa? Umrah, gak ingin perang. Tapi kata Umar, ya Rasulullah, aku tidak punya keluarga banyak di kota Makkah itu. Jadi kalau hitung-hitungan lobby yang paling tepat untuk berangkat melobi orang Mekah ini adalah siapa? Siapa? Utsman. Karena Utsman itu klannya besar. Beliau kan Bani Umayyah. Ya. Termasuk ya masih kerabatnya Abu Sufyan. Masih kerabatnya tokoh-tokoh kafir Quraisy itu. Akhirnya Rasulullah menyuruh Utsman berangkat. Utsman tujuannya melobi, menjelaskan ke kafir Quraisy bahwa 1.400 orang itu yang datang dari Madinah nggak ingin perang, nggak membawa senjata untuk perang. Mereka hanya ingin menyembah Tuhannya sekedar untuk umroh dan balik. Kemudian Utsman ditahan di kota Mekah oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga dikira bahwa Utsman telah apa? Dibunuh. Akhirnya terjadilah sumpah setia. 1.400 orang kepada Rasul, baiat namanya baiat Ar-Ridwan, terjadi di bawah pohon. Idh yubayi'unaka tahta syajara, ketika mereka membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon. 1.400 orang. Itu semuanya orang yang bertakwa, itu semuanya sahabat inti. Semua orang baik kecuali satu orang munafik terlanjur ikut dalam peristiwa baiatur ridwan itu. Dan itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Idh yubayi'unaka tahta syajara. Dan orang-orang yang ikut perjanjian atau orang-orang yang ikut baiatul aqabah atau baiatur ridwan tadi itu di bawah pohon, itu mereka adalah orang-orang yang direkomendasikan oleh Allah, mereka orang baik. Di antaranya ya sahabat kita ini yang kita bicarakan ini, siapa namanya? Jabir bin Abdillah, termasuk 1.400 sahabat inti yang ikut baiatul Ar-Ridwan. Syahidal masyahida kullaha. Jabir bin Abdillah mengikuti seluruh peperangan. Di mana ada peperangan ada Rasul, di situ ada siapa tadi? Jabir bin Abi, kecuali 2 perang karena ada sebab, kecuali 2 perang, dan dua-duanya perang yang pertama, yaitu illa badron wa uhud, kecuali perang Badar dan perang Uhud, karena dilarang oleh bapaknya. Bapaknya namanya siapa tadi? Jabir bin Abdullah. Bapaknya berarti namanya Abdul. Abdul ini sahabat Nabi, punya anak perempuan banyak. Makanya sebelum berangkat itu Abdullah ngomong sama Jabir, Jabir, kamu nggak usah ikut perang karena kamu punya adik-adik perempuan banyak sekali. Ini kalau ada apa-apa nggak ada yang merawat mereka, maka kamu jangan ikut perang, kamu tinggal aja di. Sehingga dia taat kepada bapaknya, terhalangi dari perang Badar dan terhalangi dari perang apa? Uhud. Nah nanti Abdullah, bapaknya Jabir ini wafat di perang Uhud. Ketika bapaknya wafat, maka beliau nggak pernah ketinggalan, selalu bersama Rasulullah. Di mana ada perang, maka di situ ada Jabir bin Abdillah. Kenapa beliau nggak ikut perang Uhud dan perang Badar? Jawabannya, ya jawabannya kata mana'ahu abuhu, karena ayahnya melarangnya. Ya, min ajli an yabqa inda akhwatin lahu liyar'ahunna, karena punya saudari-saudari perempuan banyak dan disuruh oleh ayahnya menjaga adik-adiknya yang kecil-kecil itu. Falamma istashhada abuhu, ketika ayahnya telah wafat, yaitu Abdullah, fi Uhudin, dalam perang Uhud, maka beliau semenjak itu tidak pernah ketinggalan perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, lamma qutila Abdullah yauma Uhudin, ketika ayahku Abdullah gugur dalam perang Uhud, lam atakhallaf an Rasulillah fi ghazwati Qad, maka tidak pernah satu kali pun aku tertinggal dari perang yang dilaksanakan Rasulullah, selalu bersama Nabi. Bahkan beliau mengatakan, ghazawtu ma'a Rasulillah tis'a asyrata ghazwatan, aku berperang bersama Rasulullah sebanyak 19 kali bersama Rasulullah. Lam ashhad badron, hanya saja aku nggak ikut perang Badar, wala Uhud, dan tidak ikut perang Uhud. Kenapa? Mana'ani abi, karena ayahku melarang aku. Dan terkenal dengan baktinya. Jabir bin Abdillah terkenal baktinya kepada orang tua. Nanti kita jelaskan apa saja keutamaan
Jabir bin Abdullah. Beliau memiliki keutamaan-keutamaan. Keutamaan yang pertama, tadi sempat disinggung di awal, annahu radhiyallahu anhu syahida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Aqabah. Beliau adalah termasuk sahabat yang bersama Rasul dalam perjanjian Aqabah. Jadi kalau orang-orang Madinah Ansor itu dapat pahala banyak, maka yang terdepan adalah Jabir bin Abdullah, karena Bai'atul Aqabah itu perannya penting. Ya, dengan adanya Bai'atul Aqabah itulah terjadi peristiwa hijrahnya Rasul dengan siapa? Para sahabat ke kota Al-Madinah, karena sudah sumpah setia tadi. Wasulhul Hudaybiyah, dan Jabir bin Abdullah juga termasuk sahabat Nabi yang hadir pada Sulhul Hudaybiyah. Jabir bin Abdullah berkata, ana wa abi, aku dan ayahku. Jadi Jabir bin Abdullah, aku dan ayahku dan kedua pamanku min ashabil Aqabah, termasuk peserta dalam Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah sedikit jumlahnya. Pertama kali yang dihadiri beberapa orang aja. Itu di dalamnya ada Jabir bin Abdullah. Ini termasuk awal-awal dan tokoh penting dari para sahabat Al-Ansar. Kemudian Ka'ab bin Malik berkata, Ka'ab bin Malik ini termasuk yang ikut Bai'atul Aqabah. Ka'ab bin Malik ini termasuk sahabat yang ikut perang atau ikut Bai'atul Aqabah. Beliau berkata begini, laqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Aqabah. Dahulu aku bersama Nabi untuk Bai'atul Aqabah. Hina tawafaqna alal Islam wa ma ahabba anna liya biya masyhad badrin wa in kanat badran adhkuru fin nas minha. Ya, aku lebih cinta menghadiri Bai'atul Aqabah daripada perang Badar. Meskipun yang ikut perang Badar lebih diingat-ingat orang. Ya, yang ikut perang Badar berapa orang jumlahnya? 300 sekian, betul? Bai'atul Aqabah ini sedikit awal-awal. Ya, ada dua kali kan Bai'atul Aqabah itu, Bai'atul Aqabah al-ula dan Bai'atul Aqabah al-tsaniyah. Berapa orang saja? Yang pertama. Kemudian Rasulullah pernah berkata kepada sahabat yang ikut Sulhul Hudaybiyah. Dan Sulhul Hudaybiyah sudah sering kita jelaskan. Jadi saya nggak harus ulangi apa yang terjadi, intinya apa, poin-poinnya apa. Tapi ketika Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu, Rasulullah berkata kepada Jabir, antumul yaum khaira ahlil ard. Kalian yang ikut Sulhul Hudaybiyah. Jadi Sulhul Hudaybiyah dengan Bai'atul Ridwan satu paket. Yang ikut Bai'atul Ridwan otomatis ikut Sulhul Hudaybiyah, kan peristiwanya bareng itu. Peristiwa bareng itu terjadinya penolakan umroh. Disuruh balik nih Rasulullah dan para sahabat, gak boleh masuk ke kota Mekah. Stop. Ada namanya perjanjian Hudaybiyah. Sekarang kalian gak boleh umroh. Balik dulu, baru tahun depan boleh umroh. Kemudian terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Yang ikut bloknya Muhammad silakan, yang ikut bloknya Quraisy silakan. Kalau ada orang Mekah berangkat ke Madinah masuk Islam, maka wajib dikembalikan. Gak boleh diterima di kota Madinah. Tapi kalau ada orang Madinah datang ke Mekah, maka gak usah dikembalikan. Itu kan termasuk poin-poinnya seakan-akan merugikan kaum muslimin, tapi kenyataannya tidak. Sulhul Hudaybiyah itu memberi manfaat yang banyak bagi kaum muslimin. Lah, maka Rasulullah berkata kepada orang-orang yang ikut Sulhul Hudaybiyah, dan Rasulullah mengatakan, antum al-yaum khairu ahlil ard. Kalian yang ikut Sulhul Hudaybiyah, sekarang ini kalian adalah sebaik-baik manusia di muka bumi. Jadi ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah, jumlahnya berapa tadi? Dengan Bai'atul Ridwan tadi, jumlahnya totalnya berapa sahabatnya? 1.400 orang. Itu Rasulullah ngomong kepada mereka, kalian hari ini adalah manusia terbaik yang ada di muka bumi. 1.400 orang itu. Dan diantaranya adalah Jabir bin Abdullah. Itu ya. Kemudian ikhwatal iman, sanian, keutamaan Jabir bin Abdullah yang nomor 2. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu fiqhuhu fid din wa tamassuku bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk keutamaannya Jabir bin Abdullah adalah beliau ini termasuk sahabat yang faqih dalam agamanya.
dan sangat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Ada beberapa kisah dicantumkan di sini. Sa'ala Al-Hasan bin Muhammad Jabir bin Abdullah. Ada seorang namanya Al-Hasan bin Muhammad. Hasan bin Muhammad ini bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Dan Jabir bin Abdullah ini termasuk sahabat Nabi yang mulia, perawi hadis. Makanya kita kan sering an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal. Jabir bin Abdullah termasuk salah satu perawi hadis yang sangat banyak riwayat hadisnya. Jadi Al-Hasan bin Muhammad bertanya kepada Jabir bin Abdullah anil husli minal janabah. Wahai Jabir bin Abdullah, engkau adalah sahabat Nabi. Ya, saya bertanya kepadamu tentang mandi besar. Bagaimana mandi besar itu? Dijawab, tabullu sya'ra wa taghsilul bishra. Engkau harus membasahi seluruh rambut-rambut dan engkau harus membasuh seluruh kulit. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Wa kaifa kana Rasulullah yaghtasil? Lalu bagaimana dahulu Rasulullah mandinya? Mandinya Rasulullah dulu bagaimana? Dijawab, kana yasubbu ala ra'sihi thalathan. Dulu Rasulullah itu kalau mandi besar, beliau mengguyurkan air di kepalanya sebanyak 3 kali. Inna ra'si katsirus sya'r. Kata orang itu, tapi rambutku ini banyak, kepalaku ini banyak rambutnya. Maka dijawab sama Nabi, Rasulullah lebih lebat rambutnya daripada dirimu. Kana ra'su Rasulillah aktsara min ra'sika wa atyab. Dulu rambut yang ada di kepala Rasulullah lebih lebat daripada rambutmu dan lebih bagus. Jadi orang ini seakan-akan masuk pengen teludok. Rambutku ini lebat begitu kan. Kata Jabir bin Abdullah, rambutmu nih sama rambutnya Nabi masih kalah tebal. Masih subur rambutnya Rasul, begitu maksudnya. Wa sa'ala Muhammad bin Ibad bin Ja'far Jabir bin Abdullah Al-Ansari wa yatufu bil bait. Ada seorang namanya Muhammad bin Abbad, dia bertanya kepada Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi yang kita bicarakan. Pada waktu itu Jabir bin Abdullah sedang tawaf di Ka'bah. Maka Muhammad bin Abbad ini berkata, asami'tan nabiyya yanha an siyam yaumil jumu'ah. Hei Jabir bin Abdullah, apakah engkau pernah mendengar bahwa Rasulullah itu pernah melarang kita puasa hari Jumat? Puasa hari Jumat. Kata Jabir bin Abdullah, na'am, iya. Wa rabbi hadzal bait, demi Allah Tuhannya Ka'bah ini. Fala yajuzu lil muslim an yasuma yaumal jum'ah. Enggak boleh seorang muslim puasa hari Jumat munfaridan, dengan khusus niat puasa hari Jumat, berdiri sendiri hari Jumat, enggak boleh. Ya. Walakin idza shoma yauman qablahu jaza dzalik. Jadi kalau puasa sunnah diniatkan puasa hari Jumat saja. Niat saya mau puasa hari Jumat. Jumatnya bukan karena dia itu posisinya ayyamul bid, bukan karena posisinya dia itu puasa-puasa yang lain, tapi karena dia itu hari Jumatnya. Terus sendirian, tidak ada sebelumnya, tidak ada setelahnya, maka ini dilarang oleh Rasulullah. Dan jadi ini fenomena-fenomena ini menunjukkan kefakihan Jabir bin Abdullah, menjadi rujukan para sahabat atau tabi'in. Kalau tabi'in ada permasalahan, maka mereka datang ke Jabir bin Abdullah. Karena para tabi'in ngerti bahwa Jabir bin Abdullah ini kemana-mana selalu bareng Nabi. Dan termasuk orang Ansor yang awal-awal masuk Islam. Sehingga kalau ada menjumpai masalah, mereka datang ke Jabir bin Abdullah. Wasalisan, keutamaan Jabir bin Abdullah yang nomor 3. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam adahu fi maradihi wa nazalat fihi ayatun min kitabillah. Termasuk keutamaannya Jabir bin Abdullah adalah ketika beliau sakit dijenguk Rasulullah dan turun ayat karena pertanyaannya. Allah mendengar apa yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah sampai Allah turunkan ayat dari langit menjelaskan kondisinya. Bagaimana kisahnya? Kita simak. Yaqulu Jabir berkata, maritu wa atani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduni huwa wa Abu Bakar masyaini. Dulu aku pernah sakit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi aku, menjenguk aku bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dua-duanya jalan kaki ke rumahku. Abu Bakar ini luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar. Di mana ada Rasul, di situ ada Abu Bakar. Ya, Rasul berjalan bersama Abu Bakar. Rasulullah safar bersama Abu Bakar. Rasulullah SAW berhenti bersama Abu Bakar.
Salat Rasulullah berperang bersama Abu Bakar. Rasulullah duduk bersama Abu Bakar. Di mana ada Rasul, di situ ada Abu Bakar. Rasulullah pernah mengatakan, siapakah di antara kalian yang pagi ini sudah menghadiri jenazah? Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Siapa hari ini yang sudah memberi makan fakir miskin? Saya Rasulullah. Siapa yang hari ini puasa? Saya Rasulullah. Setiap pertanyaan dijawab saya. Tidak ada sahabat yang melakukan itu. Abu Bakar ini luar biasa. Waqad uhmiya ala alayya falam ukallimhu. Jadi aku pernah sakit keras, aku didatangi Rasul. Pada waktu itu Rasul bersama siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu datang ke rumahku, dua-duanya jalan kaki. Tidak membawa baghbigla atau hamir atau khimar, tidak membawa keledai, tidak membawa bighal, tidak membawa kuda, tidak membawa unta, tapi datang ke rumahku jalan kaki sama Abu Bakar As-Siddiq. Waqad uhmiya alayya falam ukallimhu, dan pada waktu itu aku pingsan sehingga aku gak sempat ngomong sama Nabi karena aku pingsan saking sakitnya. Fatawaddo'a fasabba alayya, aku berwudu, dia berwudu dan fasabbahu alayya, dan orang-orang kasih air, disiram air. Akhirnya beliau bangun. Ya, dari pingsannya bangun. Qultu, terus aku melihat ada Rasul, maka aku berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, kaifa asna'u fi mali wali akhwati? Ya Rasul, aku kondisiku sudah sakit keras begini. Apa yang aku harus lakukan terhadap hartaku ini dan adik-adikku yang perempuan-perempuan ini? Qala Jabir, ketika aku bertanya itu kepada Rasul, langsung turun ayat dari langit. Sing jawab Allah, tidak Rasul lagi yang jawab, Allah langsung yang jawab. Jadi ceritanya Jabir ini belum zuat, belum kawin. Terus dia punya adik-adik kecil-kecil gitu loh, perempuan. Ini gimana nanti kalau aku mati, warisannya ini bagaimana? Ketika Jabir bin Abdullah bertanya seperti itu, maka pertanyaannya Jabir ini menjadi sebab turunnya ayat waris. Wa yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang kalalah. Kalalah itu orang mati gak punya bapak, gak punya anak turun, laki-laki, gak punya bapak, gak punya anak turun, yang laki-laki. Atasnya gak ada laki-laki, bawahnya gak ada laki-laki. Nah, itu bagaimana? Ini mer'un halaka, jika ada seorang mati laisa lahu walad, gak punya anak keturunan laki-laki, gak punya. Ya, walau ukhtun, dia punya anak perempuan, saudara perempuan. Kalau perempuannya itu satu, falaha nisfu ma tarok, maka dia mendapatkan separuh harta. Misalnya fulan mati, nggak punya anak laki-laki, nggak punya apa? Anak laki-laki. Fulan juga pas mati sudah nggak punya apa? Bapak. Terus punya saudari satu tok, maka saudarinya itu mendapat 50% atau nisfu ma tarok, separuh dari harta. Kalau istrinya otomatis dapat seperberapa? Gak punya anak loh. Seperempat. Wa huwa yarithu wa illam yakul laha walad. Maka si laki-laki tadi yang gak punya anak tadi dan gak punya ayah tadi, maka dia mewariskan hartanya untuk si saudarinya. Kalau satu orang, saudari dapat berapa tadi? 50% atau setengah harta. Wa in kana tasnataini, kalau perempuan ini atau saudari perempuannya tadi itu dua lebih, tidak satu, falahuma thulutsani mimma tarok, maka mereka berserikat dalam 2/3 harta. Aku mati misal, semoga kita panjang umur semuanya, dan saya lalat contohnya, jangan saya. Misalnya fulan mati, fulan yang mati ini nggak punya anak turun laki-laki dan nggak punya bapak, sudah mati juga. Terus punya saudari perempuan lebih dari berapa? 1, berarti ya 2 ke atas kan gitu kan. Maka perempuan yang banyak tadi itu mendapatkan berserikat dalam 2/3 harta. Jelas kira-kira ya? Ya. Kalau bingung tanya Ustaz Salim ya kalau masalah ini. Wa in kanu ikhwatan wa rijalan wa nisa falidzakari mithlu hadzal unsayain. Tapi kalau ada orang mati tidak punya anak keturunan laki-laki, enggak punya bapak keturunan ya, kemudian punya saudara-saudari. Bukan saudari toh, ada saudara, ada saudari, maka mereka lidzakari mithlu hadzal unsayain, maka yang laki-laki dapat 2 kali perempuan. Bisa dipahami ya? 2/1. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim.
Nah, kalau dilihat dari apa yang terjadi pada Jabir bin Abdillah, kan tadi kan dikatakan punya saudari banyak, berarti saudarinya dapat berapa? Dari penjelasan yang di ayat ini, mereka berserikat dalam 2/3 harta. Kalau 2/3 kan berarti tinggal berapa? Tinggal 1/3. Baik, kita lanjut. Yaqulu Jabir istakaitu wa indi sab' akhwatin li fadakhal alayya Rasulullah fanadhaha fi wajhi faqtu. Jadi kata aku sakit keras dan aku punya adik-adik cilik-cilik banyak perempuan. Kemudian Rasulullah datang dan aku dikasih air sehingga aku bangun. Kemudian aku berkata, ya Rasulullah, usi wali akhwati bithulutsaini. Ya Rasulullah, aku berwasiat untuk saudari-saudariku 2/3 hartaku. Ya. Kata Rasulullah, ahsin, ya, perbaiki lagi. Setengah ya Rasulullah, ahsin, perbaiki lagi. Thumma kharaja wa tarakani thumma raja qala ya Jabir inni la ara mayitan min wajhika hada. Ya Jabir, ente jangan ngomong-ngomong masalah mati. Saya melihat kamu enggak mati kok. Kamu umurmu masih panjang, jangan ngomong mati-mati ya katanya. Insyaallah kamu diberi apa? Umur panjang, kata Rasulullah SAW. Fa inna Allah qad anzala fa bayyana alladhi akhwatika faja'ala lahunna thulutsaini. Dan enggak boleh, memang enggak boleh wasiat diberikan kepada ahli waris. Misalnya sebelum mati ada orang wasiat, kalau aku mati maka sekian hartaku saya kasihkan anak perempuanku, sekian hartaku tak kasih yang laki-laki, sekian tak kasihkan ke istriku. Tidak boleh, karena kalau untuk urusan ahli waris itu yang berlaku bukan wasiat, yang berlaku apa? Ilmu faraid. Tapi singkat kata, diantara keutamaan Jabir bin Abdillah adalah beliau sakit dijenguk Rasul, dan karena kondisinya Allah turunkan apa? Ayat dari langit untuk menerangkan itu. Itu menunjukkan bahwa omongannya didengar Allah gitu. Sampai Allah merespon dan Allah turunkan ayat. Jadi orang itu kalau membaca ayat ini dan belajar tafsir, mau tidak mau pasti akan tahu ada sahabat Nabi yang namanya siapa tadi? Jabir bin Abdillah menjadi penyebab turunnya ayat ini. Rabi'an, yang keempat, wa min manaqibi annahu kana baron biwalidihi. Keutamaan beliau yang nomor 4 adalah beliau adalah anak yang sangat berbakti kepada ayahnya, pada orang tuanya. Diceritakan, yaqulu Jabir berkata, amara abi bi khazirah. Khazirah itu sejenis makanan. Bapakku, namanya siapa tadi bapaknya? Abdul ini sahabat dan orangnya loman. Abdullah ini bapaknya Jabir, orangnya terkenal baik, suka ngasih-ngasih. Nah, suatu saat kata beliau, ayahku pernah nyuruh aku bi khazirah untuk membawa sejenis makanan untuk dibawa ke Rasul. Untuk aku disuruh buat, bukan langsung disuruh bawa. Aku disuruh buat. Maka aku membuat yang namanya makanan khazirah ini. Aku buat makanan itu. Setelah selesai, aku diperintahkan oleh orang tuaku, yaitu Abdullah itu, untuk membawanya ke Rasulullah. Maka aku bawa makanan yang aku buat sendiri dan aku antarkan sendiri ke Rasulullah. Fa'ataituhu wa fi manjilihi. Aku berikan makanan yang aku buat tadi kepada Rasulullah. Belum dibuka, Rasulullah sudah berkata, belum dibuka lagi, baru mau dibawa ke Rasulullah ini. Rasulullah ngomong gini, ma hadza ya Jabir, alahmun hadza? Apa ini wahai Jabir? Laham dah ini. Apa laham itu? Daging dah ini. Waduh, itu laham, ditakoni laham ini. Pikirannya si siapa? Jabir. Waduh, Rasulullah ngomong laham, padahal ini bukan apa? Bukanlah. Ma hadza ya Jabir, alahmun hadza? Ada apa ya Jabir? Kamu bawa apa ini? Bawa daging kah? Qultulah, mboten ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Walakinha khazira. Ini bukan daging ya Rasulullah, tapi khazira, sejenis makanan. Fa amara biha faqubidat falamma raja'tu ila abi qala hal ra'aita Rasulullah. Setelah itu aku pulang, setelah aku kasihkan makanan itu, aku pulang. Nyampe di rumah ditanyai sama bapakku. Hal ra'aita Rasulullah, gimana? Sudah ketemu sama Rasulullah? Aku jawab, "Na'am, iya, nggih, sampun ya, Bapak." Hal qala syai'an, apakah Rasulullah tadi ngomong apa sama kamu? Itu menunjukkan saking penasarannya itu. Ngomong apa Rasulullah kira-kira? Hal qala syai'an, apakah Rasulullah tadi ngomong apa tadi ketika kamu kasih tadi? Qal, Rasulullah ngomong gini, ya ayahanda, beliau tadi ngomong gini. Ma hadza ya Jabir? Alhamun hadza? Ada apa ya Jabir? Kamu bawa apa? Kamu bawa daging? Maka ayahku berkata, asa ayyakuna Rasulullah qad ishtahal lahm. Bisa jadi hari ini Rasulullah ingin makan daging. Maka apa yang dilakukan? Faqama ila dajin. Maka bapakku pergi dan
Kedajin. Dajin itu hewan yang suka, hewan piaraan yang ada di sekitar rumah. Ya bisa kambing, bisa apa? Kalau di desa-desa kan gitu kan, ada hewan-hewan yang piaraan di belakang rumah. Lah itu namanya dajin. Ya bisa bebek, bisa mentok, bisa kambing, bisa itu. Tapi nggak disebutkan di sini. Pokoknya dajin, hewan ternak gitu lah. Tapi kemungkinan syat itu apa? Kambing. Faqama ila dajin wahya syat, ya daging apa kambing. Kemudian ini suka ada di rumah kami karena kan orang dulu itu di lembah, ada punya rumah, terus ada hewan-hewan piaraan gitu. Nah, di zaman sahabat sudah ada kayak gitu. Akhirnya ayahku menyembelihnya. Tsumma amara biha fasyawaitu. Kemudian aku disuruh manggang. Ya aku yang bagian nggak ngerti, yang mana sih itu aku, kata Jabir nih. Tsumma amaroni fahamiltu ila Rasul. Kemudian sudah, ini sudah selesai. Nih bawa ke Rasulullah sana. Fa'ataitu ilahi, maka aku datang membawa laham tadi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi majlisi dzalik, dan pada waktu Rasulullah sedang bermajlis sama sahabat. Ketika tahu Jabir, loh kok balik lagi ya Reki. Tadi bawa apa yang pertama tadi? Khazir, kok balik lagi. Rasulullah ngomong, "Mahadza ya Jabir." Bawa apa lagi ya Jabir? Maka Jabir ngomong, "Ya Rasulullah, tadi kan aku datang ke sini bawa khazira. Terus jenengan tanya apa? Daging. Maka aku sampaikan ke bapakku, maka aku disuruh masak lagi ya supaya membawa kepadamu daging. Dan alhamdulillah ya Rasulullah, ini sudah daging, saya bawa ke panjenengan." Oh, itu Rasulullah langsung ngomong begini ya. Memang orang Ansor itu luar biasa. Orang Ansor itu adanya apa dipekekno gitu loh, jadi wong Surabaya. Duwene apa iku dikekno, iku wong Ansor itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka tuh memberikan apa yang sekiranya dibutuhkan oleh orang Muhajirin, bahkan mereka sendiri enggak punya. Antum tahu enggak ceritanya ada orang datang ke Madinah, ya Rasulullah, aku kehabisan bekal. Enggak ada yang, aku enggak punya makanan. Rasulullah ngomong, aduh aku juga enggak punya makanan. Akhirnya Rasulullah ngomong sama sahabat, siapakah di antara kalian yang menjamu saudara kita? Masih ingat kan di situ? Maukah kalian menjamu saudara kita ini karena kasihan dia ini lapar? Para sahabat gadek ngomong langsung, saya Rasulullah, saya siap. Itu gak ngerti di rumahnya ada makan apa enggak ngerti loh. Langsung saya ya Rasulullah. Nyampe rumah ngomong sama istrinya, ada makan enggak? Enggak ada, kecuali ini aja untuk kita. Waduh, sekadung ini. Apa yang dilakukan dia sudah? Nanti kalau tamu kita datang, disuruh apa? Disuruh apa? Matiin lampu. Nanti kalau gelap, aku pura-pura apa? Ikut makan, padahal aku gak ikut makan. Sampai segitunya sahabat Ansor itu. Sangat mencintai orang Muhajirin. Mau tahu kisahnya Sa'ad bin Rabi sama kisahnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf disaudarakan kalau nggak salah Sa'ad bin Rabi kalau nggak salah ya. Dipersaudarakan, kamu dulu Riki, kamu dulu Riki, kamu dulu Riki. Muhajirin dikasihkan pasangan Ansor, Muhajirin dikasihkan Ansor, Muhajirin dikasih pasangan Ansor, terus gitu. Nah, termasuk Abdurrahman bin Auf sama Sa'ad bin Rabi kalau nggak salah namanya, Sa'ad bin Rabi. Ketika dipersaudarakan itu Sa'ad bin Rabi langsung ngomong sama Abdurrahman bin Auf, "Hei Abdurrahman bin Auf, aku ini orang Ansor yang paling kaya. Akan saya paruh hartaku menjadi dua. Separuh menjadi milikmu, separuh menjadi milikku. Dan kamu kasihan belum punya istri. Saya punya dua istri. Lihatlah kepada istriku. Dari dua ini mana yang menarik hatimu, akan saya ceraikan. Tunggu selesai masa iddah dan nikahi." Wallahi tidak akan pernah terjadi lagi cerita seperti itu. Wallahi sejarah akan gagal menorehkan tintanya untuk menggambarkan persahabatan seperti Muhajirin dan Ansor. Tidak akan ketemu. Tapi Abdurrahman bin Auf itu punya izah kok, tidak mengatakan aji mumpung, ya nggih monggo mboten menapa nek ngoten enggak ngono. Tapi Abdurrahman bin Auf mengatakan, "La barakallah, semoga Allah memberkahi keluargamu, istrimu, dan semoga Allah memberkahi apa? Hartamu. Cukup kau tunjukkan aku jalan ke pasar." Memang orang Mekah itu keahliannya dagang. Nek orang Madinah keahliannya apa? Ya berkebun. Tunjukkan aku jalan ke pasar. Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, Abdurrahman bin Auf menikah dan kaya raya dan menjadi miliardernya sahabat, yang punya izzah dia. Ya, itu cerita tentang sahabat Muhajirin. Termasuk ini, jangan sampai Rasul itu kekurangan. Maka senang bisa berkhidmat kepada Rasul. Maka ketika datang lagi DP dari wong Jawa, DP wis datang ke situ, ternyata kok kayaknya Rasul lagi pengen makan laham. Jadi sering kan kita dengarkan Rasul itu senang daging apa? Kambing. Itu jangan ada di benak kita setiap hari Rasul itu makan daging kambing. Suka itu berarti bukan berarti tiap hari. Tidak ada. Ya, kadang-kadang di saat beberapa bulan itu Rasul nggak masak lah. Ya, kata wong Jawa itu gak ono geni nang gone omahe Nabi pas. Maksudnya gak ono masak, gak harus nggo masak. Jadi ketika Rasulullah suka makan daging bukan berarti tiap hari makan daging. Lah, salah paham kita orang ini. Nggak seperti kita yang mau makan apa aja di sini. Ya, Rasulullah tidak seperti itu. Ya. Jadi
Ketika Jabir bin Abdillah ini datang lagi membawa lahm itu tadi, ketika ya Rasulullah ini tadi seperti ini, maka saya bawa lahm ya Rasulullah untukmu ya Rasulullah. Langsung Rasulullah berdoa. Kalau sudah didoakan Rasulullah itu senangnya luar biasa sahabat. Maka Rasulullah berkata, jazallahu al-ansar anna khaira. Semoga Allah membalas orang-orang Ansor dengan kebaikan. Wala siyama Abdullah bin Amr, apalagi bapakmu Abdullah bin Amr, dan juga Sa'ad bin Ubadah. Ya, dua orang Ansor ini sangat dermawan. Sa'ad bin Ubadah nggak usah diulangi lagi, kemarin kita ceritakan. Ya, kemarin saya libur ya, maksudnya kemarinnya lagi. Nah, Sa'ad bin Ubadah yang Aisyah mengatakan kami dulu itu waktu nikah sama Rasulullah yang selalu ngirimi makanan siapa? Kemarin loh, Sa'ad bin Ubadah. Dan kemarin saya terangkan Sa'ad bin Ubadah itu termasuk sahabat yang ngopeni, ngerti ngopeni? Yang memantau, yang merawat, yang memperhatikan sahabat-sahabat Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu kan ada orang muhajirin gak punya rumah, gak punya pekerjaan, mereka tinggal di masjid, namanya Ashabus Suffah, miskin, fukara. Itu yang ngasih makan tiap hari adalah siapa? Sa'ad bin Ubadah. Dia setiap hari menyiapkan 80 makanan untuk Sa'ad bin Ubadah. Makanya baik Sa'ad bin Ubadah itu. Makanya kata Rasulullah, semoga Allah memberikan kebaikan atau membalas kebaikan orang-orang Ansar, terutama bapakmu wahai Jabir, siapa namanya tadi? Abdullah bin Amr, dan juga Sa'ad bin Ubadah. Jadi di sini ditampilkan bahwa Jabir bin Abdullah ini orang yang taat, disuruh masak mau, nggak cocok ngulangi lagi disuruh mau. Artinya Jabir ini orangnya berbakti kepada orang tua. Kemudian ikhwatal iman, dan Jabir bin Abdullah ini ketika ayahnya wafat punya utang banyak. Ayahnya ini punya utang apa? Banyak. Tetapi beliau melunasi utang ayahnya, padahal beliau nggak kaya. Dan saking berbaktinya kepada ayahnya, dia ini nggak mau nikah sama perawan, nikah pilih janda. Loh, apa hubungannya Ustaz sama berbakti? Iya, begini ceritanya. Karena dia ini kan punya adik-adik apa? Banyak tadi loh, adiknya banyak. Cewek-cewek cilik-cilik, wedok-wedok, wadon-wadon, adik. Jadi Jabir bin Abdullah ini sangat berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya ini sebelum wafat dia ini pesen, ya, sebelum perang Uhud, karena ayahnya ini Abdullah tadi wafat pada perang Uhud. Sebelum berangkat perang Uhud itu Abdullah sudah ngomong begini, ya, seperti yang diriwayatkan Jabir. Lamma hadara Uhudan, lamma hadara Uhud da'ani abi minal lail. Ketika menghadiri perang Uhud, malam harinya itu ayahku manggil aku, dan ayahku berkata, ma'arani illa maktula. Aku tidak melihat kecuali aku akan gugur dalam perang ini. Kayaknya aku mati dalam perang ini. Dia sudah punya firasat seperti itu. Fi awwali man yuqtal min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku kelihatannya adalah orang yang terbunuh dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang ini, besok ini. Perang apa tadi? Wa inilah atruku ba'di azza alayya minka, dan aku tidak meninggalkan seorang pun yang lebih aku banggakan selain Rasulullah kecuali dirimu. Artinya yang aku jaga, yang aku andalkan ini ya kamu ini wahai anakku. Ya, wa inni alayya dainan faqdihi. Sesungguhnya ayahmu ini punya utang. Kalau aku mati tolong lunasi hutang ayahku. Fastausi bi akhwatika khaira, dan tolong kalau ayah mati perhatikan adik-adikmu, perempuan-perempuan yang sangat banyak itu. Itu dipegang ini. Wasiat ini dipegang siapa? Jabir bin Abdullah. Fa asbahna fakana awwal qatilin, dan seperti firasatnya ketika perang Uhud berkecamuk, ayahandaku adalah termasuk yang gugur pertama kali dalam perang Uhud. Wa dufina ma'ahu akhar fi qabrihi, dan dia dikubur bersama sahabat Uhud lain yang gugur. Kan perang Uhud ini kurang lebih jumlahnya sudah ada 70 orang. Kalau kita umrah atau haji kan kita ke Uhud kan di situ ada makamnya Hamzah dan Mus'ab bin Umair dan teman-teman dan sahabat-sahabat Rasulullah yang gugur dalam perang apa tadi? Uhud. Di antaranya ini siapa tadi namanya? Abdullah bin Amr, bapaknya Jabir. Nah, waktu dikubur itu tidak dikubur sendirian, bersama sahabat Nabi yang lain. Barengan gitu loh, satu lubang berapa orang. Thumma lam tatib nafsi an atrukau ma'al akhir. Hatiku enggak tenang kalau ayahku dikubur bareng-bareng begitu. Ada yang mengganjal dalam hatiku. Maka ketika berlalu 6 bulan, aku datangi lagi kuburan ayahku. Aku bongkar. Maunya dipindah gitu loh, dibikin sendirian, karena perasaan dia ini kok
Kayaknya dia mengganjal begitu. Maka dia gali itu, dia pindah kuburannya ini. Fa idza huwa kayaumin wada'tuhu. Maka aku jumpai jasadnya ayahku persis seperti hari ketika aku yang menaruhnya di tempat itu. Gak ada yang berubah. Ghaira udhuni, hanya saja ada di telinganya. Dan Abdullah ini termasuk yang dimutilasi oleh kafir Quraisy. Kan perang Uhud ini kan terjadi mutilasi, terjadi mutilasi. Termasuk yang dimutilasi adalah siapa? Hamzah. Diambil ininya, diambil, dirobek-robek gitu. Nah, termasuk Abdul ini yang dimutilasi. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini menunjukkan bahwa Jabir sangat sayang sama ayahnya. Yaqulu Jabir, kata Jabir, ketika Jabir ini menikah, ya, maka terlihatlah bagaimana baktinya Jabir kepada ayahnya meskipun ayahnya sudah mati, sudah gugur radhiyallahu anhu. Ketika menikah, datang Rasulullah dan berkata, "Hal nakahta ya Jabir, kamu sudah menikah?" "Na'am ya Rasulullah." "Sudah ya Rasulullah." "Abikran am thayyiban?" "Kamu nikah sama perawan apa janda?" "Thayyiban." "Janda ya Rasulullah." Yang pemuda gagah ganteng, milih rondo ini. Kemudian kata Rasulullah, "Fahala bikran." "Lah apa awakmu enggak milih sing apa? Enggak milih sing bikran. Bikran apa artinya bikran? Perawan. "Fahala bikran tulaibuha wa tulaibuka." Loh, Jabir, kamu kan masih pemuda lah, kenapa kamu pilih janda? Kenapa enggak pilih perawan? "Tulaibuka," kamu bisa main-main. Ya, tulaibuha wa tulaibuka, kamu bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu. Kenapa kamu pilih janda? Oh, lihat jawabannya Jabir. Kata Jabir, "Ya Rasulullah, kutila abi yauma Uhudin." "Ya Rasulullah, ayahandaku wafat dalam perang apa? Uhud. Wa taraka tis'a banat," dan dia meninggalkan anak perempuan kecil-kecil. Ayahnya wafat, meninggalkan anak perempuan, jumlahnya berapa tadi? 9 anak-anak perempuan kecil-kecil. "Fakaritu an ajma ilaihinna kharqa mithlahunna." Jadi aku nggak mungkin pilih istri yang seusia dengan adik-adikku. Apa maksudnya? Aku khawatir mereka tukaran nanti. Ya. Kan egonya tinggi kalau masih gadis terus sama-sama tak cemburu dan seterusnya. Walakin imra'atun tetapi aku milih seorang wanita yang bisa menyisiri rambut adik-adikku. Dia itu mengorbankan kesenangan pribadinya untuk menjalankan wasiatnya siapa tadi? Ayah, pokoknya kalau aku mati loro nak, siji utangi bapak saurono, nomor loro perhatikno adik-adikmu. Saking megang erate nasihate dan wasiate ayahnya sampai dia nggak mau nikah sama perawan. Khawatir nggak bisa menjalankan wasiat sang ayah. Soalnya kalau perawan mesti nanti merasa cemburuan kalau dibagi waktunya nafkahnya dengan adik-adiknya. Maka dia pilih janda. Untuk apa? Untuk nyisir rambut adik-adikku yang masih kecil-kecil itu. Taqumu alaihi naqa. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Asabtah." Wallah, benar omonganmu ya Jabir. Rasulullah itu senang kalau ada anak yang berbakti. Senang Rasulullah. Hadza min birrihi liwalidi. Ini semua menunjukkan berbaktinya Jabir kepada orang tuanya. Antum kan pernah dengarkan hadisnya Nabi? Di antara cara berbakti kepada orang tua adalah engkau sambung tali rahimnya orang tua. Pernah dengar hadis itu? Di antara cara terbaik, meskipun orang tuamu mati, supaya orang tuamu dapat kiriman pahala, cara berbakti kepada orang tuamu adalah engkau berbuat baik dengan tali rahimnya orang tua. Dan tali rahim yang paling rahim adalah anaknya orang tua. Betul apa enggak? Jadi masalahnya kita punya ayahnya itu sudah wafat. Supaya ayahnya dapat manfaat, dan cara kita berbakti kepada ayah adalah kita nyambung tali rahimnya ayah, kan gitu. Paman kita, pakde kita, keponakannya ayah, saudaranya ayah, kan. Tetapi tali rahim yang paling dekat kepada kita adalah anaknya orang tua. Dan anaknya orang tua itu siapa? Saudara kita. Makanya lucu kalau orang ditinggal mati bapaknya kemudian tukaran royoan warisan. Itu gak sayang sama orang tuanya itu. Karena di antara cara berbakti kepada orang tua adalah menyayangi yang dicintai orang tua. Lah, yang dicintai orang tua di antaranya adalah anaknya. Dan anaknya berarti siapa? Saudaranya sendiri. Makanya itu yang diterapkan. Kemudian di ikhwatal iman, dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata, "Fahala jariyah, kenapa kamu enggak milih gadis? Tulaibuha, kamu bisa bermain-main dengannya. Wa tulaibuka, dan dia bisa bermain-main denganmu. Dan dia bisa membuatmu bercanda, tertawa, kamu juga bisa membuatnya tertawa, dia juga bisa membuatmu tertawa." Maka Abdullah dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku meninggalkan anak perempuan yang sangat banyak.
maka aku takut mengumpulkan mereka dengan seorang gadis, maka aku pilih seorang janda yang bisa merawat mereka. Kemudian didoakan Nabi, barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu. Kemudian setelah itu dia sampaikan ke Nabi, ya Rasulullah, ayahandaku punya utang banyak. Ayahandaku punya utang banyak. Akhirnya Rasulullah membantu Jabir untuk melunasi hutang ayahnya. Ya. Khamisan, wa min manaqibihi qurbuhu min Rasulillahi. Termasuk keutamanya Jabir adalah beliau ini dekat sama Rasulullah. Dalam banyak hadis disebutkan menunjukkan Jabir sangat dekat dengan Rasulullah. Di antara hadis itu berbunyi, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathin. Aku mendengar Rasulullah bersabda 3 hari sebelum kematiannya. La yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dzan billah atau yuhsinu billahi dzanna. Ya, tidaklah seorang di antara kalian mati kecuali dia harus berhusnudzon kepada Allah. Jangan suudzon. Suudzon kayaknya Allah enggak mengampuni aku. Gelisah, takut neraka, itu namanya di antara bentuk suudzon adalah merasa Allah tidak mengampuninya. Enggak boleh, harus husnudzon. Itu 3 hari menjelang Rasulullah wafat, itu Jabir pasti dengarkan sabda Rasulullah. Itu menunjukkan Jabir ini dekat sama Rasulullah. Jabir juga berkata, aqama Rasulullah bi Tabuk isrina yauman. Rasulullah pernah perang Tabuk selama 20 hari Rasulullah mengqasar salat. Sampai tahu kapan Rasulullah qasar, sampai Rasulullah enggak qasar. Itu dalil bahwa Jabir ini menyertai Rasulullah. Jabir juga berkata, kharajna ma'a Rasulillah muhallina bil haji ma'ana nisa wal wildan. Aku pernah keluar bersama Nabi untuk melaksanakan ibadah haji bersama para wanita dan anak-anak. Menunjukkan kedekatan itu. Kemudian Jabir juga berkata, akaltu ma'an Nabi wa Abi Bakar wa Umar khubzan wa lahman. Aku pernah makan bersama Nabi, bersama Abu Bakar, bersama Umar, makan roti dan daging. Fasallu, kemudian mereka sholat. Walam yatawaddau, dan mereka tidak wudu. Artinya tidak makan itu tidak membatalkan apa? Wudu. Di sini menunjukkan bahwa Jabir dekat sama Nabi. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang lain yang disebutkan di sini bahwa Rasulullah atau Jabir ini selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Jabir. Jabir juga berkata, kunna julusan ingdan Nabi. Aku pernah duduk sama Nabi. Terus Nabi membuat satu garis yang lurus. Seret, satu garis lurus. Setelah itu Rasulullah berkata, hadas sabilullah, ini jalannya Allah. Satu tok, tidak dua, satu lurus. Kemudian Rasulullah membuat 2 khot, yang sebelah kanan, sebelah kiri. Kata Rasulullah, yang satu lurus ini jalannya Allah. Yang kanan kiri ini adalah jalan-jalan apa? Syaitan. Tidaklah ada jalan kecuali di sini ada syaitan-syaitan. Hadas subul syaitan. Inilah jalan-jalannya syaitan. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalan satu yang lurus, jalannya Allah, maka ikutilah jalan satu yang lurus ini. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan lain kanan kiri, jangan diikuti. Fatafarraqu bikum an sabilih, ya, kamu akan tercerai-berai dalam agama. Itu surat Al-An'am 153. Itu ditafsiri oleh Rasulullah dengan membuat garis, kemudian ada kanan kiri. Nah, yang satu ini jalannya Allah, yang kanan kiri ini adalah jalannya setan. Nah, tafsir itu diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Ini menunjukkan Jabir adalah orang yang baik. Jabir ini waktu perang, saya tutup dengan kisah ini ya. Ini kalau dibaca panjang, saya tutup dengan kisah ini. Jadi Jabir bin Abdullah ini ketika perang Khandaq, itu para sahabat waktu gali apa? Parit. Itu ada batu besar tidak bisa ditaklukkan sama sahabat. Tentu sudah saya sampaikan dulu waktu Sirah Nabawi sudah saya terangkan. Akhirnya Rasulullah turun. Karena para sahabat gak mampu, ya Rasulullah ini ada batu besar gak bisa kita menghancurkannya. Akhirnya Rasulullah sendiri yang turun. Sedangkan pada waktu itu Rasulullah ganjel perutnya dengan apa? Batu, saking laparnya. Laparnya musim dingin dan Medina dikepung lautan musuh dalam perang Khandaq. Nama lainnya perang Khandaq adalah perang Ahzab. Dikatakan perang Ahzab karena banyak rombongan manusia yang banyak, partai-partai, golongan-golongan mengepung kota Madinah atas provokasi dari orang Yahudi. Dulu sudah pernah saya ceritakan itu. Di saat dari sisi rasa aman mereka ketakutan karena banyak musuh di luar parit, dari sisi cuaca mereka sangat kedinginan, dan dari sisi apalagi ekonomi lagi musim paceklik dan para sahabat kelaparan. Rasulullah mengganjal perut. Kata para sahabat kami, mengganjal perut kami dengan apa? Batu. Dengan satu batu. Ternyata Rasulullah adalah 2 batu. Artinya Rasulullah lebih lapar. Di saat itu Jabir itu melihat keadaannya, waduh kasihan Rasulullah. Dia pulang, ngomong sama istrinya, tolong, ada apa kita ini di rumah? Buatkan makanan. Dibuatkan makanan. Nanti kalau sudah selesai aku kasih tanda, aku akan pulang memanggil Rasulullah. Nah, buat makanan, otomatis kan nggak mungkin semua orang itu.
Orang segitu banyaknya Muhajirin Ansor. Ini makanan di rumahnya siapa? Jabir. Dan Jabir bukan orang yang kaya raya. Pokoknya yang penting ngomong sama istrinya, buat makanan seadanya, nanti saya panggil Rasulullah. Sembunyi-sembunyi biar sahabat yang lain nggak tahu. Sudah selesai, kata istrinya sudah selesai, monggo dipanggil. Ya Rasulullah, ini ada makanan di rumahku. Ya cukup untuk jenengan saja satu orang sama satu atau dua orang yang lain. Ya mungkin Abu Bakar, Abu Umar siapa. Cuma dua orang saja, jangan lebih dari itu ya Rasulullah. Sudah siap makannya? Sudah. Ayo Muhajirin Ansor. Ayo kita makan ke rumahnya siapa? Matang ini doa makan apa-apa gitu. Seluruh orang yang dibahas berangkat semuanya ke rumah Jabir. Akhirnya Jabir datang ke rumah istrinya. Orang Muhajirin Ansor akan datang semuanya. Loh sama dia apa sih mas? Kan Ustaz omong ngimek Rasulullah dok gitu. Tapi itu tadi justru menunjukkan kemujizatannya siapa? Akhirnya semua sahabat Muhajirin Ansor yang ikut buat paret itu kenyang semuanya. Bahkan makan itu masih sisa. Itu gak bisa nalar, mukjizat itu. Mukjizat. Nah itu terjadi di rumahnya siapa tadi? Atau terjadi pada Jabir bin Abdillah. Ini menunjukkan kedermawanannya siapa? Jabir bin Abdillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan para sahabatnya di Firdaus yang paling tinggi insyaallah. Demikian yang disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.